Chengzi, besok aku bisa menikah dengan kakak Ming Yuan. Wan Ning, kok kamu belum mati sih? Wan Ning, aku juga gak mau kayak gini. Wan Ning, jangan takut. Gak bisa nyelamatin kamu. Aku temenin kamu mati. Shenqi. Wan Ning, kan kamu paling benci tipe pria jahat bandel kayak Shenqi. Yang gak bisa diatur itu. Kok malah manggil namanya? Jangan-jangan dia nakalin kamu? Aku nggak mati. Malah terlahir kembali sebulan sebelum tunangan dengan Xie Ming Yuan. Tian Cheng. Hangat, kamu juga masih hidup. Wan Ning, tentu saja aku masih hidup. Masa ia mau mati? Tian Cheng. Kamu baik-baik aja, syukur deh. Ngehalangin jalan. Shenqi. Tuan Muda Shen. Jalan ini luas banget. Masa motor Me yang kecil itu nggak bisa lewat? Shenqi. Wan Ning gak bisa nyelamatin kamu. Aku temenin kamu mati. Shenqi. Jiang. Sebulan lagi aku nikah, kamu datang rebut pengantinnya. Aku nikah sama kamu, ya? Lagi bercanda apa? Nggak nyangka Tuan Muda Shen bisa kabur ketakutan. Wan Ning, seriusan nggak nih soal rebut pengantin? Ya serius dong. APA? Kan kamu paling takut sama dia. Biasa aja nggak berani ngomong. Xie Ming Yuan itu lembut dan perhatian. Kamu rela lepasin dia? Kamu anggap dia apa sih? Ya jelas ular berbisa. Hello Wan Ning. Gaun pesta malam ini, aku kirim ke tempatmu. Coba dulu. Kakakapar. Ternyata udah dari dulu aku dikibulin. Oke, ketemuan malam. Belum saatnya buka kartu. Xie Ming Yuan, bukankah kau paling pandai berpura-pura? Kalau begitu, aku akan memberimu kejutan kecil di pesta. Wah, Nona Jiang datang. Cari siapa? Tunangan Yu? Xie Ming Yuan, Tuan Xie. Di mana Tuan He? Jangan sebut orang yang membuat mual itu. Shenqi. Cari aku? Nona Jiang mencari tunanganmu. Ya, Kalau begitu, Shen tidak akan mengganggu. Dunia berdua Nona Jiang dan tunanganmu. tunggu. Tunanganku, mau kemana kau? Nona Jiang belum minum sudah mabuk. Aku bukan tunanganmu. Kau datang untuk mencuri pengantin saja. Kalau Nona Jiang bosan, bisa cari kegiatan lain. Jangan jadikan aku hiburan. Konsekuensinya tidak bisa kau tanggung. Aku tidak menjadikanmu hiburan. Aku serius. Siapa di Kyoto yang tidak tahu? Nona Jiang mencintai Xie Ming Yuan. Sedangkan aku adalah kebalikan dari Xie Ming Yuan. Orang yang paling dia benci. Nona Jiang bertengkar dengan Xie Ming Yuan. Gunakan aku untuk membuatnya marah. Hampir lupa. Shenqi dan Xie Ming Yuan adalah musuh bebuyutan.
Atau demi menamparku untuknya? Kau rela mengorbankan diri untuk menggodaiku? Apa? Tenang saja. Aku tidak akan sengaja menargetnya. Kau juga tidak perlu sengaja mendekatiku demi dia. Tunggu, bukan. Apa yang kalian lakukan? Shenqi, jika ada masalah, hadapi aku. Jian Gan sent to Wan Ning. Wan Ning, Tian Cheng dan Beiyao menunggumu. Ayo pergi. Kenapa kau bisa berjalan bersama orang kejam seperti Shenqi? Dalam hal kevasi kan, orang-orang di lingkaran ini mungkin tidak bisa menandingi bahkan 1/100 dari kamu dan Jiang Beiyao. Semua orang tertipu oleh penampilanmu. Hingga aku sulit sekali membatalkan pertunangan ini. Ayah, aku ingin membatalkan pertunangan. Wan Ning, Jian Gan main. Ini adalah pertunangan yang diatur ibumu sebelum meninggal. Apalagi Ming Yuan adalah orang yang rendah hati dan sopan. Dia adalah pemuda berbakat yang terkenal di kalangan ini. Jangan pernah lagi menyebut tentang pembatalan pertunangan ini. Aku tidak bermaksud apa. Aku hanya takut menyikirmu. Hanya kebetulan bertemu saja. Kalau baca baiklah. Wan Ning. Kau Ming Yuan. Wan Ning, datang ke pesta kok tidak minum? Aku sudah membuka beberapa botol Lafite tahun 82 di sana. Malam ini kita harus mabuk bersama. Ming Yuan, kami akan naik dulu menunggumu. Semuanya sudah siap? Tenang saja Kak Ming Yuan. Obatnya sudah dimasukkan. Bayao. Sudah susah payah. Untuk mendapatkan keluarga Jiang. Aku terpaksa melakukan ini. Asalkan bisa membantu Kak Ming Yuan. Beiyao sudah merasa cukup. Dasar Jiang Wanning tidak tahu malu. Membuat Kak Ming Yuan harus mengorbankan dirinya. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tian Cheng, aku ke toilet dulu. Kakak sepupu, lama tidak bertemu, mari kita minum bersama. Baik. Kalau mau muntah, muntah saja. Ini kan baju mahal, dasar kamu benar-benar muntah. Kamu tidak mabuk. Aku tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas. Kamu, Ada apa? Kak Ming Yuan, dia memuntahkan minumannya. Wan Ning. Kamu tidak apa. Apa mungkin ada apa-apa? Bisa lolos dari minuman memabukkanku, tidak menyangka. Aku masih punya dupa memabukkan. Wan Ning, ini aku. Aku Kak Ming Yuan. Kita sudah bersama 7-8 tahun. Malam ini, serahkan dirimu. Sepenuhnya padaku, ya? Tenang saja. Aku akan baik padamu. Bukankah itu Nona Jiang? Dia mabuk ya? Lepaskan. Mau ngapain? Dia punya tunangan yang jagain, nggak butuh kamu. Shenqi, Lepasin aku. Nona Jiang, Jiang Wanning. Zhenqi, lepaskan dia. dia wanita aku. Kamu berani memberinya obat? Ini bumbu cinta pasangan tunangan. Urusan orang luar kayak kamu apa? Jangan bicara sembarangan, Shenqi kita. Paling bensi lihat orang memaksa wanita, minggir. Tak disangka. Sosok pria santun Xie Mingyuan bisa menunjukkan ekspresi mengerikan seperti ini. Sampai pakai cara kasih obat untuk paksa tunangannya. Entah kalau ini sampai tersebar. Bisa jadi headline koran nih. Kalian tunggu saja. Dah.
Ini jelas butuh penawar darurat, aku nggak ganggu deh. Shenki. Aku panas, nggak tahan. Jiang Wanning, sadarlah. Mau kemana? Loh, habis makan minum langsung kabur? Nona Jiang gak mau tanggung jawab ya? Nggak. Ini gelang pusaka keluarga Jiang, aku. Hadiah tunangan yang lumayan. Bukan. Tenang, aku pasti datang tepat waktu untuk gagalkan pernikahan. Shenki ini beneran memikat tapi berbahaya. Wanning, Jiang Wanning. Barusan kamu ngomong apa? Ngapa senyum-senyum? Aku tanya tadi. Tadi malam kamu sama Xie Mingyuan. Dunia berdua gimana? Chengzi, menurutmu Xie Mingyuan orangnya gimana? Pria santun. Baik, perhatian, pria idaman. Pria yang diidamkan semua wanita di ibu kota. Kenapa? Kalau aku bilang mau batalkan tunangan. Kamu gila. Pria baik kayak gitu nggak mau? Mau batalkan tunangan, paman pasti nggak setuju. Soalnya, dia sudah lama ingin punya cucu. Tapi tadi malam dia memberiku obat, aku curiga dia punya niat jahat. Chengzi, aku harap kamu waspada. Xie Mingyuan dan Jiang Beiyao. Aku harap kamu baik-baik saja. Di kehidupan sebelumnya, Chengzi kena imbas karena aku. Kali ini, bagaimanapun juga, dia tidak boleh celaka lagi. Wanning, kamu tidak dimem kan? Kalian kan sudah tunangan, kenapa dia memberimu obat? Di kehidupan sebelumnya, Xie Mingyuan benar tidak memberi obat, tapi aku tetap terkena jebakan. Kenapa kali ini dia bertindak lebih awal? Jangan-jangan karena Shenki. Jangan-jangan kalian berdua bertengkar? Pasangan suami istri bertengkar itu biasa, jangan dipikirkan. Tapi memang agak aneh, kemarin kamu cuma minum setengah botol. Kok bisa mabuk? Tidak mungkin. Chengzi, percayalah padaku. Percaya apa? Wanning, kemarin malam kamu pergi kemana? Shenki si brengsek itu. Tidak melakukan apa kan? Cepat kejar dia. Kemarin malam kamu pergi kemana? Aku yang belum tanya, kemarin malam kamu meninggalkanku, pergi kemana? Wanning maaf, kemarin malam aku mabuk, ditambah lagi. Beiyao juga tidak enak badan, dia kan sepupumu. Aku tidak bisa tinggal diam kan? Jangan-jangan sampai keranjang? Cuma minta maaf lewat mulut. Tidak ada ketulusannya. Nona besar, kamu mau apa sih? Katanya di balai lelang Kitian ada sebuah kalung bernama Hati Samudra, simbol cinta abadi. Aku mau itu. Kalung ini diperkirakan harganya 30 juta. Mungkin itu seluruh harta Xie Mingyuan. Anggap saja ini bunga sebelum acara tunangan. Hati Samudra ini adalah harta karun balai lelang Kitian. Harganya puluhan juta, aku. Masa tidak rela? Katanya cinta pria ada di mana? Uangnya ada di situ. Kita kan mau tunangan. Aku kira kita sudah tidak ada batas, tapi ternyata kamu bahkan tidak rela memberi hadiah yang layak. Kurasa kamu tidak suka aku, batal tunangannya. Aku beli. Tak ada usaha tak ada hasil. Dibandingkan dengan aset keluarga Jiang yang bernilai miliaran. 30 juta ini hanya setetes air. Bisa memberi hadiah pada si cantik ibu kota, itu kehormatanku. Sampai jumpa di balai lelang. Putri keluarga Jiang yang terhormat ternyata materialistis, tidak seperti aku, yang hanya peduli pada kakak Mingyuan. Xie Mingyuan dan Zhang Baiyao. Mereka Tapi Beiyao, kamu nggak ngerasa akhir-akhir ini Jiang Wanning? Aneh banget.
Bener juga, dia akhir-akhir ini dekat banget sama Shenki. Shenqi. Shenqi lagi. Tadi maladya. Yang merusak rencanaku. Nggak bisa nunggu lagi. Begitu lelang selesai, aku langsung ke rumah keluarga Jiang. Untuk memajukan pesta pertunangan. Dan Heart of the Ocean akan jadi bukti keseriusanku. Shenqi, meskipun kamu anak emas, terus? Jiang Wanning pasti jadi milikku. Kan rapat udah selesai, kok Direktur Shen belum? Nyuruh bubar sih? Ini nggak biasa buat dia yang biasanya. Cepat ambil keputusan. Jangan-jangan, ada yang bikin masalah besar? Entahlah. Dia teres Jelaisa, jangan-jangan sakit? Pengin kita perhatiin dia? Nggak mungkin lah. Direktur terus mainin tasbihnya. Jangan-jangan mau kita puji tasbihnya? Nggak mungkin, Direktur Shen kan nggak lebay kayak gitu. Action, tasbih kayu sentana ini. Kayaknya nggak biasa ya? Ayah. Kok kamu tahu? Ini hadiah dari calon istriku. Oh. Dari Nona Jiang ya? Kelihatannya mahal. Tentu mahal. Ini pusaka keluarga Jiang. Dia sampai kasih pusaka ke dia. Dengar tuh, pusaka keluarga dikasih ke dia. Pasti dia sangat mencintaimu. Kalau dilihat lebih detail. Benar-benar karya seni yang indah. Iya kan? Iya, iya kan? Ayah. Bubar. Direktur Shen ternyata pacaran. Direktur Shen ternyata punya sisi lembut. Ini terlalu ajaib. Pasti Direktur Shen kesurupan. Selamat pagi, Pak Shen. Cepetan pergi. Nggak peka banget sih. Lelang Kitian mengundang Anda untuk hadir di acara mereka. Anda. Enggak, membosankan. Nona Jiang Tianxia, Ning Yuan Ken Detong. Lain kali kasih info penting dari awal. Jadi Anda mau datang atau enggak? Menurutmu? Siapkan dana 300 juta untuk saya. Siap, Tuan Shen. Pasti saya jaga gengsi Anda di depan. Tunangan Anda. Di kehidupan sebelumnya, pada saat seperti ini, Sheng Zi juga pernah mengirimiku pesan. Tapi dihapus oleh Xie Mingyuan. Ning Ning, jangan sedih, masih banyak pria lain. Sheng Zi, aku tidak marah kali ini. Aku punya kesempatan untuk melindungi semua orang. Aku tidak menyangka, Xie Mingyuan si brengsek itu bisa begitu munafik. Aku benar-benar buta, sebelumnya masih membelanya. Jangan marah, wajahmu sudah memerah. Kalau tidak tahu, mungkin dikira kau yang dikhianati. Ning Ning, dulu kau manja dan penekat. Apakah kau mengalami kesedihan yang sangat besar? Di tempat yang tidak kulihat? Tian Cheng. Mana mungkin? Aku ini putri keluarga Jiang. Siapa yang berani menyusahkanku? Lelang akan segera dimulai. Ayo kita pergi dulu. Yang harus menangis bukan aku. Kakak, akhirnya kau datang. Barang andalan lelang hari ini, Ocean's Heart, akan segera naik panggung. Kalau kau terlambat sedikit, tidak akan kebagian. Kerabat jauh yang tidak ada hubungannya, pantas disebut adik? Selama itu yang diinginkan Wanning dari keluarga kami. Banyak yang akan memberikannya. Tidak apa, Beyao, setelah aku rebut keluarga Jiang. Tidak akan lagi kau mengalami hal seperti ini. Nanti akan kubantu sepenuhnya untuk merebut keluarga Jiang. Yang naik panggung berikutnya adalah harta karun lelang Kitian. Ocean's Heart, simbol cinta abadi. Konon jika diberikan kepada kekasih, mereka akan abadi cintanya. Hidup bersama selamanya. Sampai mati tidak berpisah. Ayo pergi. Wanning, jangan takut. Kalau tidak bisa menyelamatkanmu, aku akan mati bersamamu. Harga buka 6 juta. Silakan para hadirin mulai menawar. Aku pasti akan membelinya untukmu. Membuktikan cintaku yang setia dan abadi. Baiklah. 6,5 juta. 6,5 juta sekali. 10 juta. Tuan Hi menawar 10 juta. 20 juta. Nyonya Zhang menawar 20 juta. Ada yang lebih tinggi? 21 juta. Siang S Jewelry menawar 21 juta. Sepertinya bos yang kali ini sudah siap. Pasti dapatkan harta karun kami. 25 juta. Tuan Xie Min award 25 juta. Tidak bisa menawar lagi, nanti aku tidak mampu beli. Harus cari cara. Hadirin, hari ini Xie ingin memberikan Heart of the Ocean Kepada tunangannya, mohon bantuannya. Beri fee sedikit muka.
Karena sudah calon menantu keluarga Jiang, aku tidak merebutnya. Terima kasih Paman Siang. Jangan tarik aku, Wan Ning. Dia pakai nama keluarga Jiang. Untuk hemat uang dan kasih hadiah ke kamu. Sekarang belum saatnya berantakan. Nanti di acara tunangan, pasti akan ada balasannya. Terus lihat dia pura-pura saja. Masih ada yang mau menawar? 25 juta sekali, 25 juta 2 kali, 25 juta 3 kali. Deal. Aku tawar 1 miliar. Kenapa? 1 miliar kurang? Atau masih ada yang mau menawar? Shenqi, kenapa? Kamu selalu bersaing denganku. Ingin? Tawar. Hanya 25 juta mau dapat? Tidak punya uang. Ngapain datang ke lelang? Jelas-jelas dia sengaja naikin harga. Tidak boleh naikkan harga di lelang? Boleh. Dengar? Aku Shenqi tidak punya apa-apa. Kecuali uang. Tidak seperti pria lain yang hanya mengincar milik wanita. Shenqi, kamu ngomong apa? Kamu mau naikkan harga atau tidak? Hanya 1 miliar, mungkin bos Xie sedikit. Naikin sedikit, kami akan mundur. Kalau Shen benar-benar ingin, Xie tidak akan merebutnya. Sepertinya bos Xie tidak begitu tulus pada tunangannya. Salah paham, Shen. Hanya saja, perasaan antara aku dan Wan Ning bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan Yuan, Saat ada masalah, kamu selalu mengatasnamakan Wan Ning. Apa kamu ini laki-laki? Nona Jiang, selera kamu dalam memilih pria juga tidak terlalu bagus. Kalau menurut Tuan Shen, pria seperti apa yang bisa disebut baik? Seperti aku ini. Tampan, Nona Jiang suka tidak? Suka? Kalung bernilai 1 miliar. Mana ada wanita yang tidak suka? Kakak, bagaimana bisa kamu berduit seperti ini kepada kakak Minuan? Kamu terlalu banyak urus. Siapa kembali kepada Tuan Shen? Bagaimana kamu berbicara dengan Wan Ning kami? Bagi si Yoshie, ini adalah barang berharga. Tapi bagiku, bisa membuat wanita tersenyum, bukan hanya 1 miliar. Bahkan 100 miliar pun sangat berharga. Apalagi, barang yang sudah kuberikan, Shenqi. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Shenqi, ini urusan kami sebagai tunangan. Kamu tidak berhak ikut campur. Cepat kembalikan kalung itu padanya, aku akan memberimu yang lebih baik. Tapi aku menyukainya, apalagi hati samudera ini. Adalah hati yang tulus dari seseorang. Aku sudah melewatkannya sekali. Kali ini, aku tidak boleh melewatkannya lagi. Aku tarik kembali ucapanku sebelumnya. Selera Nona Jiang. Cukup bagus. Wan Ning, Kalau kamu suka kalungnya, simpan saja. Nanti aku akan memberimu hadiah lain. Sebagai pertunangan kita. Baik. Jiang Wan Ning, apa maksudmu dengan sikapmu ini? Kamu begitu sembrono terhadapnya? Kakak Minuan, aku tidak tahu. Kapan kalian jadi begitu akrab? Wan Ning, aku tahu kamu tidak senang karena aku tidak berhasil mendapatkan hati samudera. Tapi aku tidak menyangka kamu akan begitu kekanak-kanakan. dulu kamu tidak seperti ini. Jiang Zheng Bo setuju. Untuk memajukan pesta pertunangan. Wan Ning, I am mertua sudah setuju untuk memajukan pesta pertunangan. 3 hari lagi adalah pesta pertunangan. 3 hari ini, renungkanlah baik-baik. Tak menyangka Xie Mingyuan bisa meyakinkan ayah untuk memajukan pesta pertunangan. Sepertinya rencana semula juga harus dimajukan. Tidak senang. Karena Xie Mingyuan. Iya. Bukan juga. Kamu kenapa? Aku tidak mau melihat. Kamu tidak senang karena pria lain. Masih suka dia? Tidak suka lagi. Kalau begitu suka siapa? Bukannya kamu mau mengantarku pulang? Ayo cepat nyetir. Cium aku dong. Kalau tidak, tidak akan nyetir. Kamu jahat. 10 tahun lalu, kamu juga bilang hal yang sama. Barangmu jatuh. Apa ini? Surat cinta. Kembalikan padaku. Kamu juga suka Xie Mingyuan? Kembalikan padaku. SMA tidak boleh pacaran dini.
Disita. Kamu jahat. Kita sudah kenal 10 tahun lalu? Tidak penting. Waktu itu hatimu dan matamu. Hanya Xie Mingyuan. Tentu tidak akan menyadari. Aku yang menyukaimu selama 10 tahun. Yang penting sekarang. Aku sudah sampai. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Pergi begitu saja? Tidak mau ciuman? Terima kasih. Selamat malam. 3 hari lagi, ketemu di pesta pertunangan. Shenki, tunggu aku balas dendam kehidupan sebelumnya. Kita akan bersama dengan sah. Sebentar lagi, semuanya akan berakhir. Tunggu, kakak ipar. Aku pakai baju ini, cantik tidak? Kenapa kamu pakai baju Waning? Tidur dengan prianya, pakai bajunya. Bahkan di kamar pengantin kalian. Tidakkah kamu merasa ini sangat menggerahkan? Jalan Kessel. Kamu tidak suka? Kalau begitu, aku pergi. Selesai. Ada masalah. Masalah besar, Tuan Shen. Apa masalahnya? Jiang Wanning itu, dia akan menikah, undangan ini sudah dikirim. Ke sini, bahkan mengundang kita berdua untuk menghadiri pernikahannya. Hanya itu, ini Jiang Wanning. Putri keluarga Jiang akan menikah, tapi mempelai prianya bukan kamu. Mempelai prianya pasti aku. Kamu gila ya? Di undangan ini tertulis jelas. Mempelai prianya adalah Xie Mingyuan. Dia maksud apa sih? Main dua hati, di satu sisi bersikap ambigu denganmu. Di sisi lain, menikah dengan Xie Mingyuan ini. Astaga. Dia cewek brengsek ya? Diam. Waning bukan tipe orang seperti yang kamu katakan. Jika aku mendengar kamu menghinanya lagi. Dasar pecinta buta. Kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Jika aku bisa jatuh cinta padanya. Aku mati dengan bahagia. Pilihkan aku baju yang bagus. Oke, jadi pilih pengantin. Mencuri pengantin. Kamu sudah tidak bisa ditolong, dia sudah menikah. Baju sebaik apapun tidak ada gunanya. APA. Katamu mau mencuri pengantin? Waning, sudah siap? Nona sedang dandan. Calon suami sudah menjemputnya. Ini kedua kalinya aku memakai gaun pengantin ini. Yang pertama untuk menghadapi kematian. Dan kali ini untuk mengirim musuh ke neraka. Tidak bahagia. Oh, kamu. Aku yang pertama melihatmu memakai gaun pengantin. Cantik sekali. Lebih cantik dari dalam mimpi. Shenki, kamu benar-benar mau ikut rencanaku. Mencuri pengantin di pesta tunangan? Ini bisa membawa banyak gosip untukmu. Masih ada waktu untuk mundur. Aku tidak menyesal. Aku rela melakukan apapun untukmu. Shenki, bolehkah aku bertanya, kapan? Kamu mulai menyukaiku? Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang. Dalam ingatanku, Shenki selalu seorang pangeran yang keras kepala. Kenapa? Dia begitu menyukaiku? Jika tidak nyaman untuk dibicarakan. Ya. 10 tahun yang lalu. Aku diam-diam menyukaimu selama 10 tahun. Kamu. Waning. Waning, aku masak ya. Waning, tadi kamu bicara dengan siapa? Tidak ada. Benarkah? Mingyuan. Bibir kamu. Kenapa begitu merah? Seperti bekas lipstik setelah dicium wanita. Tidak mungkin, mungkin tadi makeup artis. Yang mengoleskannya, bilangnya supaya terlihat segar. Aku ini laki-laki. Tidak terlalu paham hal-hal seperti ini. Kamu masih meragukan cintaku padamu? Acara tunangan sebentar lagi dimulai. Ayo kita pergi.
Di mana Shen Yuan? Acaranya hampir selesai. Masih mau menculik pengantin? Ming Yuan, aku serahkan Wan Ning padamu. Jaga dia baik-baik. Ayah, tenang saja. Sayang, ibumu sudah meninggal 3 tahun lalu. Andai dia bisa melihatmu menikah. Alangkah indahnya. Ming Yuan anak yang baik. Aku tenang menyerahkanmu padanya. Nanti, ayah akan menyerahkan keluarga Jiang pada kalian berdua. Ayah sudah tua, ingin pensiun. Ayah, Tenang, aku pasti akan membuat Jiang Group semakin maju. Aku pasti akan membuat Wan Ning menjadi nonas yang bahagia seumur hidup. Dengan kata-katamu itu, aku tenang. Ini adalah perjanjian transfer saham. Asal cap ini dicapkan. Mulai sekarang, kamu adalah CEO resmi Jiang Group. 7 tahun, genap 7 tahun. Akhirnya aku akan mendapatkan yang kuinginkan. Wan Ning, kamu ini. ayah, ini pernikahanku. Kalian malah bikin upacara serah terima di sini? Salah ayah. Lanjutkan upacaranya. Ini benda yang setelah usia berusaha di luar negeri. Ternyata dibeli oleh Xiao Xie dan diberikan kepada istrinya yang cantik. Diberikan untuk istrinya yang manja. Xiao Xie benar-benar royal, sungguh gila memanjakan istri. Usahaku mempromosikan tidak sia-sia. Harganya pas 30 juta. Tepat 30 juta. Seluruh harta Xie Ming Yuan. Sejak pertama kali melihatmu, aku berpikir, andai kamu jadi pacarku. Tapi aku takut ditolak. Dari SMA sampai kuliah, 3 tahun lamanya, akhirnya aku bisa mendapatkanmu. Aku sangat terhormat bisa menikahimu. Aku bersumpah, Xie Ming Yuan akan mencintaimu seumur hidup. Jika melanggar, biar aku disambar petir. Ayah, jangan panggil aku ayah. Kamu jahat. Lehate itu apa? Wan Ning, bukan seperti ini. Ini semua salah paham. Orang di video itu bukan kamu. Kamu tunanganku. Tapi malah menggoda adikku? Kakak, aku dan kakak Ming Yuan saling mencintai. Aku harap Semua ini karena wanita ini menggoda aku. Percayalah padaku. Mana mungkin aku selingkuh? Dia yang memberiku obat. kakak Ming Yuan. Bukankah kamu bilang bersama Jiang Wan Ning hanya untuk harta keluarga Jiang? Apa? Wanita ini tidak hanya merusak hubunganku dengan Wan Ning, tapi juga mengoceh sembarangan di sini. Kakak Ming Yuan, kenapa kamu masih begitu? Aku, Jiang Bayao. Mana ada yang kalah dari Jiang Wan Ning? Kamu siapa? Wan Ning, dengarkan pensil thank you. Dia yang memberiku obat. Aku tidak tahu apa. Benarkah? Setelah aku menikahi Jiang Wan Ning, aku akan seperti 3 tahun lalu, membunuh ibu Jiang, dan membunuh anggota keluarga Jiang satu persatu. Nanti, pewaris keluarga Jiang hanya akan jadi aku. Xie Ming Yuan ini benar-benar kejam. Sudah memakan habis keluarga, masih mau membunuh seluruh keluarga. Benar-benar tak kenal maka tak sayang. Bagus, Jiang Wan Ning. Semua ini sudah kamu rencanakan, bukan? Aku benar-benar meremehkanmu. Wanning, Jangan ada yang mendekat. Lepaskan Wan Ning. Bicaralah baik-baik. Cepat siapkan mobil untukku, atau aku bunuh dia. Cepat siapkan mobil. Cepat. Shenki, kamu di mana? Xie Ming Yuan dan Yandra, Nona Jiang. Jika kamu tidak segera datang, nyawanya bisa terancam. Ada orang di sini? Wan Ning. Shenki, di kehidupan sebelumnya, aku sudah terlalu banyak berhutang padamu. Aku tidak bisa lagi merusak reputasimu. Maafkan aku. Xie Ming Yuan, kamu gila. Kurangi kecepatan. Cepat kurangi kecepatan. Cekat, saat merencanakan ini, tidak terpikirkan akan seperti ini, kan? Dasar gila. Gila. Shenqi, Desar Hila. Shenki. Lepaskan dia.
Jangan mendekat. Buang senjatamu. Tidak boleh. Shenki, aku tidak mau kamu ikut campur. Mau berlutut atau tidak? Berhenti. Aku berlutut. Tidak. Anak emas pun bagaimana? Satu-satunya penerus keluarga Shen pun bagaimana? Tetap harus berlutut di hadapanku, anak haram ini. Selain keturunanmu lebih baik dariku. Apalagi yang lebih baik dariku? Reputasimu tidak sebaik aku. Bahkan wanita yang paling kamu cintai pun sudah kuambil. Sekarang malah berlutut seperti anjing di hadapanku. Wan Ning, kemari. Dia bukan orang baik, aku melakukan ini karena terpaksa. Aku benar-benar terpaksa. Membunuh ibuku juga terpaksa? Ibumu itu pantas mati. Dia memang pantas mati. Aku susah payah mengejarmu. Hanya karena perkataan ibumu. Kita pun berpisah. Lalu dengan apa aku bisa menyainginya? Kamu mengejar aku hanya karena Shenki menyukaiku. Setiap kali kamu melihatku, tidakkah kamu merasa bersalah? Apa yang harus aku sesali? Salahkan dia, mengapa dia lahir di keluarga Shen? Salahkan Zhenqi. Mengapa dia menyukaimu? Karena aku. Bukan karena kamu, tapi karena dia gila. Mengapa kalian terlahir mulia? Sedangkan aku, binatang yang dibenci semua orang, semua ini karena kamu. Aku tidak pernah berhutang apapun padamu. Ibuku bunuh diri karena kalian. Depresi dan bunuh diri. Aku pernah putus hubungan dengan keluarga Shen. Jadi ini alasan dia suka olahraga ekstrim? Kamu hidup sengsara karena ibumu. Selalu ingin menjadi nyonya Shen, sedangkan pria itu. Anak haram tidak hanya kamu, aku tidak membunuhmu hanya karena Wan Ning. Hanya karena Wan Ning. Ibuku jelas-jelas bilang, kalian berdua yang tidak menerima kami. Kami diusir dari keluarga Shen. Ini tidak mungkin. Yang menjadi korban adalah aku dan ibuku. Polisi datang. Tuan Xie, Anda diduga melakukan penculikan dan pembunuhan. Ikut kami. Tidak. Aku dan ibuku yang korban. Pergi. Kemana? Pernikahan. Pernikahanku masih butuh seorang pengantin pria. Tuan Shen Qishan, apakah kamu bersedia? Demi pusaka keluarga, aku terima dengan berat hati. Kali ini kita semua hidup dengan akhir yang berbeda. Bukankah pelakunya sudah ditangkap? Kenapa belum datang? Aku akan mencarinya. Jangan ikut campur. Lepaskan aku harus mencari Wan Ning. Wan Ning, kamu tidak apa-apa? Cheng Zi, Hati-hati. Lihat dia mengambil kesempatan. Yuken, kamu ini harimau betina. Kamu begini nanti tidak ada yang mau menikahimu. Aku harimau betina? Kamu baru. musim semi tahun 2016. Shenki, benarkah kamu menyukaiku diam-diam selama 10 tahun? Aku sama sekali tidak merasakannya. Dulu waktu sekolah kamu sangat dingin, bahkan tidak mau bicara denganku. Kamu yang tidak mau menghiraukanku. Aku pernah mengejarmu, memberimu minuman teh susu. Kamu lupa? Teh susu. Memberimu secangkir teh susu. Boleh aku menolak? Tidak boleh. Itu kan kamu sedang mengejarku. Aku waktu itu sangat ketakutan, pikir kamu sedang mengancamku. Menangis seharian. Kenapa? Kamu bawa sekelompok besar orang, dan tidak mengizinkanku menolak. Zheng Yuan bilang, cewek suka cowok yang agak galak. Galak. Ada apa? Anak menendangku. Kamu jangan belajar dari ayahmu, kalau bukan karena keberuntungan. Seumur hidup tidak akan bisa dapat istri. Cewek tidak perlu cari istri. Baiklah, kalau begitu cari seorang pria, jadi ratu. Setelah Shang selesai dirajut, boleh tidur bersamamu? Tidak boleh, dokter bilang, sebelum anak lahir.
tidak boleh tidur bersama. Kalau ciuman boleh kan?